Halo Kak Sigma. Kali ini video yang mungkin kalian temuin di beranda. Saya akan menjelaskan tentang Dinamo Tamiya. Apa itu Dinamo Tamiya? Jadi kalian bisa lihat di gambar ini ya. Dinamo Tamiya itu kayak apa. Nah, Dinamo Tamiya ini juga biasanya ada, kalau kalian tahu, mobil Ford, ada di mobil 4WD, nggak tahu cara bacanya, atau bacanya 4WD. Kenapa perlu tahu ini? Jadi kalau misalnya kalian tahu soal setidaknya parts-partsnya Dinamo Tamiya ini, misal mobil kalian rusak, kalian bisa perbaiki. Walau di zaman sekarang saya udah nggak lihat banyak ya yang main mobil ini. Jadi buat for your information aja. Oke, kita langsung capcus biar cepat selesai videonya. Oke, di sini sudah ada nih dinamonya. Terus di sini juga ada baterainya. Baterainya kita pakai yang kayak gini ya, guys. Oke. Soalnya sebenarnya di sini tuh ada. Nah, di sini ada yang kecil-kecil kayak ini nih, guys. Itu nanti bisa disambungin ke kedua kutubnya ini. Jadi ini kutub negatif, terus ini juga kutub positifnya. Kenapa saya bawa baterai di sini? Jadi kita buat teman-teman yang nggak tahu dinamonya tuh cara kerjanya gimana. Sini ada kertas nih. Kertas saya sobek. Kemarin saya udah coba ya. Jadi udah ada bolong di sini. Nah, ini kita masukin dulu. Terus caranya gimana? Nah, tinggal. Wah, kaget. Kaget. Helikopter. Makanya kenapa kok bisa ada di mobil? Ini buat jadi penggeraknya, guys. Jadi buat yang rodanya ya. Nah, di sini saya mau kenalin bagian-bagiannya dulu nih. Dari yang bisa kita lihat di luar sini, yaitu frame-nya atau bisa disebut casing-nya ya, guys. Nah, casing-nya ini bisa dibilang rumahnya si dinamonya, gengs. Fungsinya ngejaga semua komponen yang di dalam agar tetap aman, rapi, dan juga baik-baik saja kondisinya. Oke, ini kemarin sudah saya buka ya. Sebenarnya di sini di kayak pencapit gitu. Ya, casingnya ini nggak buka. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada komponen-komponennya ya, guys. Kita bahas satu persatu dulu. Nah, pertama ini ada rotornya, guys. Jadi rotor ini bagian yang muter-muter ya. Di dalamnya ada angkur yang bikin medan magnet dan gerakan rotasi. Kalau ini nggak jalan, ya mobil kalian diam aja. Lanjut, ada komutator. Komutator tuh yang mana? Yang ini ya. Yang komutator yang mana? Yang ini. Yang ada kalian ada lihat merah-merah di atasnya lilitan-lilitan ini nih. Itu komutator. Nah, fungsinya apa? Fungsi utamanya biar arus listrik di kumparan nggak nyasar. Jadi rotor bisa muter tanpa henti. Lalu yang kedua, nah ini yang tadi kita bahas, ada kata-kata kumparan ya. Nah, kumparan ini, atau kita bisa sebut windings, bukan windings yang ini bagian yang emas-emas ini. Bukan emas-emas itu. Nah, emas ini itu namanya kawat tembaga. Nah, dililitin ke rotornya ini. Jadi, for your information, semakin rapat lilitannya, torsi dan kecepatan dinamo bisa berubah. Bisa dibilang ini bagian yang ngatur tenaga mobil kalian. Lanjut, ada bearing, bantalan kecil yang bikin motor muter mulus. Jadi, kalau ini aus, muternya kasar dan bisa bikin dinamo cepat rusak. Lalu yang kedua ada brushes atau kuas karbon. Nah, kuas karbon itu yang mana? Yang ini nih. Jadi, kalau kalian beli dinamo terus ngasah bagian sini agak halus, nah ini brushes.
bukan proses yang warnanya putih ini ya, yang saya tunjuk ini agak ada mas-masnya ini, bukan mas-mas itu. Nah, ini bagian yang nyalurin listrik dari terminal ke rotornya. Terbuat dari karbon, jadi lama-lama bisa aus. Tapi penting banget agar dinamo tetap nyala. Jadi, sebenarnya rotornya ini ditancepin kayak gini. Nah, nih. Jadi nyambung ke rotornya ini, guys. Dimasukin gini. Nah, awalnya saya ngira ini tuh ini ya, tombol, ternyata bukan. Oke, lanjut. Lalu, bagian yang terakhir ada terminalnya. Nah, tempat kita sambung baterai ke dinamo. Biasanya cuma 2 pin positif dan negatif. Simple tapi krusial. Ini kalian bisa lihat di sini ya. Oh, agak burem. Ini 2 kutub ini. Ini namanya terminalnya, guys. Oh iya, asal kalian tahu aja, sebenarnya di sini tuh ada magnetnya. Magnet. Jadi sebenarnya di dinamo ini itu ada namanya magnet alam sama magnet buatan. Nah, di sini saya juga kurang tahu ya. Ini ada magnetnya, guys. Dua ini magnet. Jadi makanya kalau ini dimasukin, oh, nempel. Ouch. Nempel, guys. Jadi buat masukinnya agak susah ya, karena di sini ada magnetnya. Nah, gimana cara kerjanya? Kok bisa? Jadi, kalau nggak dialirin, nah, gimana cara kerjanya? Jadi, kalau dinamo ini tidak dialirkan listrik, ya nggak bakalan jalan. Jadi, dinamonya ini nunggu buat dialirin listrik, baru dia bisa muter, guys. Oke, itu tadi 7 bagian utama, atau kalau ditambahkan sama magnetnya menjadi 8 bagian utama dinamo Tamiya. Kalau kalian ngerti fungsinya, kalian bisa rawat atau upgrade mobil mini 4WD kalian agar lebih ngebut. Keep it fun, tapi jangan lupa safety ya, guys. Nah, terima kasih, sekian dari saya. Salam dari manusia planet Uranus. Pamit undur diri. Terima kasih.